Awalnya saya juga nggak ngerti konsep asuransi syariah. Tapi setelah saya belajar dan ingin tahu, ternyata apa yang ada di konsep asuransi konvensional ada juga di asuransi syariah. Bahkan ada nilai lebihnya. Apa itu nilai lebihnya? Tolong menolong. Kalau konsep asuransi syariah itu adalah sharing of risk. Resiko ditanggung bersama peserta. Dan setiap kontribusi dari premi yang sudah kita bayarkan, itu tujuannya adalah untuk membantu sesama peserta. Nah, itu kan sama dengan konsep sedekah. Sementara sedekah itu punya pahala yang luar biasa banyaknya. Sebenarnya di Indonesia itu udah biasa dengan gotong royong dan tolong menolong. Coba deh teman-teman lihat, pasti punya dong WA group. Biasanya kan ada dong salah satu dari anggota di WA group itu terkena sakit ataupun meninggal. Nah, biasanya kita akan beramai-ramai kumpulin sumbangan. Dengan sumbangan itulah kita membantu teman kita yang ada atau keluarga kita yang ada di WA group. Itulah konsep asuransi syariah. Tolong menolong untuk meringankan sesama peserta. Dan selain itu, jika dari dana tolong menolong itu yang biasa disimpan di dana tabaruk atau dana untuk kebajikan, masih ada surplus yang kita biasa sebut surplus underwriting, itu pun dikembalikan lagi kepada peserta. Bagus banget kan? Bisa setiap tahun loh kalau surplus, artinya klaim itu tidak banyak atau tidak ada klaim. Berarti dananya kan utuh. Nah, dana itu 60% dikembalikan kepada peserta. Itu hanya ada di Allianz Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya nih sekarang lagi sama Bung Rocky. Kita berdua siang ini lagi mau membahas tentang asuransi syariah. Karena masih banyak banget di luar sana yang belum paham seperti apa sih asuransi syariah. Belum lagi banyak yang datang ke saya dan Bung Rocky masih nanya gini, saya udah sharing tentang konsep asuransi syariah tapi masih dibilang haram. Nah, kita sekarang bahas ya di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa memberi wawasan dan kalau misalnya masih ingin tahu lebih lanjut, gak apa-apa, nanti kita bisa punya sesi-sesi yang lain. Nah, Bung Rocky, kita kan pas nih lagi bulan Ramadan kan, gitu ya. Teman-teman yang Muslim kan sekarang nih lagi ibaratnya lagi mengejar pahala dengan ibadah-ibadah selain ibadah Ramadan, banyak yang tadarus, sholatnya juga diperbanyak. Jadi bulan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan banyak gitu ya. Ya insya Allah ibadah puasa kita diterima dan kita kembali fitri di hari yang fitri nanti. Nah, selain itu kita juga kan sekarang lagi di rumah aja, yang mana karena pandemi. Seperti layaknya orang Indonesia itu, benar nggak sih Bung Rocky, orang Indonesia itu senang banget membantu gitu loh. Orang Indonesia tuh sangat dermawan, senang banget jadi donatur. Iya, karena ya, ketika membantu mereka merasa bahagia tuh. Betul gitu loh, karena dia merasa bermanfaat, jadi mendatangkan bahagia gitu ya. Nah, kemarin ini ya kita turut berduka cita ya dengan berpulangnya Godfather of Broken Heart. Iya, nah, Sobat Ambyar ya. Ya, Sobat Ambyar gitu, almarhum Didi Kempot. Beliau ini luar biasa. Sebelum beliau meninggal, beliau mengadakan konser amal di rumah saja. Itu di luar ekspektasi. Konsernya kalau nggak salah hanya 4 jam, tapi orang yang berdonasi itu terkumpul 7,6 miliar rupiah. Luar biasa ya. Oh, Masya Allah ya. Membuktikan orang Indonesia tuh memang senang membantu gitu, saling tolong-menolong. Nah, ini cocok banget dengan konsep asuransi syariah. Karena konsep asuransi syariah itu memang dasarnya adalah tolong-menolong. Artinya apa?
karena kita tahu di masyarakat itu ada hal-hal resiko-resiko yang tidak bisa dihindari. Contohnya kayak sekarang lagi pandemi COVID-19, sampai kita tuh dirumahkan karena biar tidak tertular. Karena kalau tertular ada yang sampai kritis, bahkan sampai meninggal. Ya, itu kan benar-benar di luar rencana, sampai sedunia bahkan. Nah, itu ada biaya-biaya yang tak terduga. Apalagi kalau penyakit-penyakit lain seperti kanker, stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Itu juga kan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Nah, kalau kita harus menanggung sendiri, itu kan jadi beban. Nah, disinilah fungsi gotong royongnya. Kita sebenarnya bisa menjadi anggota asuransi syariah dengan cara adalah apa? Kita memberikan kontribusi iuran berkala, bisa setiap bulan, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa setahun, yang mana sebagian dana iuran itu akan dihibahkan untuk membantu sesama anggota jika terjadi musibah tadi. Musibah kan banyak. Ada kecelakaan, ada cacat, ada meninggal. Jadi dana hibah itu akan masuk ke tampungan, yang mana jika salah satu anggota itu terkena resiko, dana tampungan tadi itu akan membantu untuk meringankan bebannya. Jadi sebenarnya bagian iuran kita itu sudah kita sedekahkan, kita donasikan. Bayangkan jika terjadi klaim, kita udah meringankan beban sesama anggota. Selain itu, kalau sampai ada yang meninggal dan dia meninggalkan istri dan anak-anak, kita sudah ikut menyantuni janda-janda dan anak-anak. Luar biasa. Jadi, ajak orang untuk bersedekah. Dan sedekah itu sendiri, pahalanya luar biasa. Nah, di sini ada Bung Rocky. Bung Rocky bisa mungkin menjelaskan lebih jelas itu bagaimana konsep asuransi syariah. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus semangat ya dalam kondisi berpuasa. Oke, jadi teman-teman, asuransi syariah itu sebenarnya adalah satu perbuatan baik yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, cuman hari ini kenapa kita bisa mengatakan itu? Nah, jadi kalau teman-teman tahu tentang zakat, nah kalau kita di Muslim itu kan ada perintah untuk berzakat. Perintah berzakat itu ada di Al-Quran, suratnya At-Taubah ayatnya 60. Jadi, di mana ketika orang-orang hari ini yang sudah mampu, berkategori mampu, itu harus berzakat, mengeluarkan sebagian hartanya yang akan disalurkan kepada orang-orang yang hari ini dikategorikan belum mampu. Nah, jadi itu sudah nggak perlu lagi dikategorikan, jadi mereka sudah langsung, oh ya sudah, kamu mampu berzakat. Nah, untuk menjadi wajib zakat itu harus ada persyaratan yang Mbak Santi. Minimal dia harus memiliki harta 85 gram emas, atau kalau sekarang ya emas sekitar 900 ribuan ya sekarang ya, segram ya. Ya, jadi sekitar 100 juta lah kita anggap. Nah, jika dia sudah memiliki penghasilan sebesar 100 juta dalam setahun, maka dia sudah harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% saja. Nah, jadi sangat kecil ya, hanya 2,5%. Jadi hanya 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu akan diberikan kepada pengelola zakat, di mana pengelola zakat ini akan menerima, akan mengelola, dan akan mendistribusikan kepada para penerima zakat. Nah, jadi fungsinya adalah bagaimana harta-harta yang hari ini orang mampu bisa menjaga harta-harta orang yang kurang mampu, gitu. Nah, cuman sekarang ada satu problem. Bagaimana hari ini tadi kan udah dijaga nih yang tidak mampu oleh orang-orang yang mampu. Nah, sekarang siapa yang ngejagain orang-orang yang mampu ini, Mbak Santi? Jadi contoh misalkan yang berkategori mampu, bismillah, Mbak Santi, saya, kemudian ada teman-teman kita di luar sana yang hari ini mampu. Nah, pertanyaannya, kalau mereka terjadi satu resiko yang tadi Mbak Santi bilang, sakit, kecelakaan, cacat, bahkan sampai meninggal, kalau mereka itu mengalami resiko itu, apakah mereka siap menghadapinya? Nah, kalau mereka nggak siap kan berarti mereka harus dibantu. Nah, gimana cara kita ngebantu mereka, sedangkan kita nggak tahu mereka terkena resiko dan lain-lain. Apalagi kalau mereka juga mungkin juga malu mau minta bantuan, tolong dong saya terkena sakit kritis, kita ada yang kena stroke, terus kita minta bantuan. Nah, asuransi syariah itu dibuat
atas dasar the next level of zakat gitu. Jadi di mana hari ini orang-orang yang mampu itu bersepakat untuk saling membantu gitu. Untuk saling membantu. Nah, mereka kan banyak hari ini yang mau saling membantu, kan banyak orang-orang yang mampu ini. Nah, sekarang apa platformnya, apa wadahnya? Dibentuklah satu badan yang disebut dengan asuransi syariah. Gimana tadi yang seperti Mbak Santi sudah jelaskan, uang yang mereka bayarkan, kontribusi yang mereka bayarkan kepada asuransi syariah, sebagian dananya akan dimasukkan dalam satu rekening yang disebut dengan rekening tabaru, atau kita sering dengar dengan rekening kebaikan. Nah, apabila terjadi salah satu musibah dari salah satu seorang pembayar tersebut, maka rekening tabaru ini akan dibayarkan untuk membantunya. Sehingga apa? Sangat bereratan sekali antara fungsi zakat dengan fungsi asuransi syariah. Di mana fungsi zakat menjaga orang-orang yang tidak mampu, fungsi dari asuransi syariah menjaga orang-orang yang mampu untuk tetap mampu. Gitu. Sehingga mereka tetap bisa menjalankan kewajibannya untuk menjaga orang-orang yang tidak mampu tadi. Nah, jadi di sini erat banget ya, keterikatan ya antara asuransi syariah dan zakat. Nah, seperti katanya John F. Kennedy nih, kalau saya kutip ya dari kata-kata John F. Kennedy, jika kita tidak bisa menjaga orang miskin yang mayoritas, maka kita juga tidak akan bisa menjaga orang kaya yang minoritas. Nah, jadi konsep kebaikan ini sangat luar biasa. Nah, jadi asuransi syariah itu hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi secara menyeluruh, tidak hanya parsial, tapi menyeluruh, gitu. Nah, ini kan sebuah konteks grand design ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, itu Mbak Santi yang sekilas ya bisa saya jelasin. Nanti kalau memang mau detail, gimana kok bisa dengan zakat, legal standingnya lebih clear yang mana? Nah, itu nanti kan kita ada pas lanjut ya. Gitu Mbak Santi. Jadi memang luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang dia sudah ikut sebagai anggota asuransi syariah, dia sudah rutin bersedekah gitu dan berdonasi gitu, membantu sesama. Yeah. Dan yang biasa juga adalah gini, konsep ini kan belum banyak yang tahu, dan memang kita perlu orang-orang untuk mengerti, paham, sehingga mereka juga bisa menyampaikan kabar gembira ini kepada orang lain. Apalagi negara Indonesia ini populasi muslimnya itu kan 88%. Itu adalah ya kan, jadi kebutuhannya tuh sangat tinggi sekali gitu. Untuk saat ini jangkauannya tuh masih sangat-sangat minim persentase orang yang untuk mempunyai asuransi syariah, terus lagi juga paham. Jadi memang kita perlu ya orang-orang yang lebih paham sehingga bisa menyampaikan kabar gembira ini. Iya, jadi memang, nah konteksnya karena kita saling membantu, dan kalau tadi melihat satu niat tulus, nah ini sangat terbuka untuk semua masyarakat. Dan konteks asuransi syariah tidak hanya untuk orang muslim saja, karena kita kan hanya meminjam satu konsep tolong-menolongnya saja, satu grand design-nya saja. Tapi pesertanya yang ingin bergabung, silahkan, siapapun bisa. Gitu. Seperti contoh misalkan kalau kita ada penemu lampu kan si Thomas Alva Edison tuh. Nah, hari itu kan Thomas Alva Edison bukan seorang muslim, tapi penemuan lampunya kami yang orang muslim juga pakai. Nah, begitupun juga dengan konsep asuransi syariah. Hari ini orang muslim yang menemukan konsep gotong royongnya, dan ketika mau dipakai oleh teman-teman dari agama apapun, silahkan gitu. Kita sangat terbuka. Makanya disebut bahwa syariah itu universal. Disebut dengan kalau bahasa kitanya rahmatan lil alamin, yang artinya adalah ini boleh dipakai untuk semuanya. Monggo silakan. Gitu. Gitu Mbak Santi, keren ya? Iya betul. Jadi universalnya itu, karena memang yang diangkat adalah kebaikan dengan cara bergotong royong, meringankan beban sesama. Gitu. Jadi tadi ketika kita bicara tentang berdonasi, donatur itu kan tidak melihat lagi siapa yang mau dibantu, siapa yang mau ini gitu kan. Jadi, dan ini yang luar biasa menurut saya. Gini, contoh nih, orang Indonesia senang banget sosmed ya. Juga salah satunya juga komunikasi di grup WA, misalnya Telegram sekarang gitu. Sekarang ada lagi Zoom yang lagi hits banget di saat pandemi ini. Nah, ketika ada salah satu anggota di WA grup itu ada yang sakit, entah itu WA grup keluarga atau teman atau kolega bisnis,
itu biasanya ada tuh yang berinisiatif mengkontribusikan dirinya sebagai bendahara. Biasanya akan bilang, teman kita si A atau si B sakit masuk rumah sakit, yuk kita urunan atau saweran, gitu kan? Dan itu biasanya disambut dengan cepet aja gitu loh, ya usah cepet gitu. Yang merasa punya rezeki lebih juga ngasihnya juga nggak pernah mikir, walaupun yang punya rezekinya bisa kurang, tapi tetap aja mereka menyumbang gitu. Nah, ini sebenarnya sama, tapi yang luar biasanya adalah gini, kalau kita di WA group ada yang kita bantu, kita tahu siapa orangnya, kita tahu tuh, jadi kita tahu sedekah kita atau donasi kita tuh perginya kemana. Tapi donasi syariah ini kita nggak pernah tahu berapa orang atau siapa di mana letaknya yang kita bantu. Itu jadi saya teringat dengan istilah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, ini yang menurut saya luar biasa dan memberikan kebaikan, dan kita terus menularkan kebaikan dan tidak terbatas pada satu agama saja. Jadi siapa aja, kalau saya lihatnya si asuransi syariah ini adalah suatu produk yang syarat dengan kebaikan, jadi siapa saja bisa berpartisipasi menjadi anggotanya gitu. Iya, dan satu lagi Mas Santi, tadi kan kalau tangan kanan kasih, tangan kiri kalau boleh nggak tahu. Di asuransi syariah, boro-boro tangan kiri, tangan kanan kita aja nggak ada yang tahu. Jadi sudah otomatis sedekah gitu, sedekahnya secara terus menerus. Nah, itu yang kerennya dari satu konsep. Nah, tapi ada yang uniknya lagi Mas Santi. Kalau tadi melalui WA group dan lain-lain, kita kan pasti sepakatin besar bantuannya, benar nggak? Nah, kesepakatan itu ada